Dia bilang, ketemu di tempat biasa ya. Sore itu penampilannya terlihat berbeda. Ia tersenyum sambil menghampiri dan berkata, "Sini helmnya." Setelah itu kami pergi ke suatu tempat yang letaknya persis di tengah Jakarta. Dia bilang, "Aku mau kopi yang di abang sepeda itu, hitam ya," katanya. Detik demi detik kami lalui sambil bertukar cerita, ditemani semilir angin dan beberapa lampu yang cahayanya mulai redup. 2 jam berlalu, kemudian ia meminta untuk ditemani keliling Jakarta tanpa tujuan, pokoknya kemanapun. Hari itu berlalu dengan penuh sukacita. Selang beberapa hari kemudian dia bilang, "Aku mau ke Ragunan, udah lama gak kesana." Dan tanpa pikir panjang, keesokan harinya pun kami pergi ke sana. Sebelum berangkat, ia meminta untuk makan di warteg terlebih dahulu. Dia memilih lauk dengan sayur sop, tempe orek, dan usus. Setelah makan, kami menuju Ragunan, melihat buaya, jerapah, rusa, harimau, dan ibu-ibu tukang pecel di bawah halte. Dia senang. Saya berikan sebotol teh pucuk karena ia terlihat mulai kehausan. Setelah itu kami lanjut melihat hewan-hewan yang ada di sana. Setelah ia merasa puas, ia bilang mau ke Danau Setu Babakan, Jagakarsa. Di sana kami tidak terlalu banyak bicara, namun kami lebih memilih untuk saling melihat pemandangan di sekitaran Setu Babakan. Hari itu wajahnya terlihat mulai lelah, tapi diiringi dengan perasaan yang bahagia. Kami memutuskan pulang sebelum maghrib. Kemudian saya mengantarnya sampai depan sebuah gerbang kos-kosan. "Terima kasih ya, hati-hati pulangnya," ucapnya kepada saya. Hati ini bergumam, "Terima kasih ya Allah, seenggaknya saya bisa bikin dia yang saya senang merasa senang." Saya hidupkan kembali sepeda motor dan kemudian mengubah arah pulang ke rumah. Pada hari itu dan hari-hari sebelumnya, semua terasa sangat luar biasa. Hingga ada satu waktu di mana semesta menempatkan saya pada posisi di mana saya harus mencari sebuah jawaban yang tidak pernah ingin saya ketahui. Dia bilang, "Kalau kita udah mulai jarang ketemu, aku harap kamu maklum. Soalnya mulai detik ini aku harus udah mulai berusaha membatasi diri dan menjaga hati seseorang." Duar, jawaban yang pada akhirnya meruntuhkan semangat juang. Itu pun akhirnya terlontar juga. Terkadang kita harus berani menarik diri dari sesuatu hal yang menyatakan keinginannya untuk menjauh sejak awal. Kayak mulai untuk belajar rela aja. Meskipun waktu sama dia banyak banget hal yang bisa bikin kamu semangat untuk dikejar, tapi pada akhirnya ia memutuskan untuk berhenti, ninggalin kamu seorang diri di tempat gelap yang redup cahaya, sampai yang terdengar hanya detak jantungmu sendiri. Mungkin sebagian besar dari kita pernah merasa sekecewa itu, meletakkan harap yang besar pada sosok seseorang yang selalu kita lafalkan namanya di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan lebih tahu apa yang baik buat kamu. Dia memang baik, tapi baiknya bukan buatmu. Kamu memang baik, tapi baiknya bukan buat dia. Sekarang dia pergi, kamu udah gak bisa lagi tatap wajahnya. Yang tersisa cuma ingatan-ingatan pada waktu kalian masih sering bertukar pesan, cerita, dan keluh kesah.
keputusannya buat enggak milih kamu itu bukan kesalahanmu. Dia cuma belajar jujur atas dirinya sendiri. Kalau emang bukan kamu yang selama ini dirinya cari. Kalau kamu dengar video ini dan kemudian teringat akan seseorang, itu tanda bahwa di hatimu dirinya akan senantiasa hidup, terkenang. Dia nggak jahat karena udah minta kamu menjauh. Dia cuma belajar untuk bisa bertanggung jawab atas pilihannya. Ada hati yang harus dijaganya, dan itu bukan hatimu.